Cerita cinta, janda muda vs perjaka. Bab 10, menyusul. Larissa menatap punggung tegap suaminya yang semakin lama semakin menjauh dan hilang dari pandangan. Namun, ia membiarkan saja pria itu pergi. Larissa masih merasa jengkel, amarah seakan memenuhi kepalanya sampai membuat ia tak ingin berbicara walau hanya sekedar memanggil nama Sandi. Larissa membuang nafas kasar, ia menutup pintu kamar hotel itu dengan kasar. Ia tidak tahu Sandi akan pergi kemana, yang jelas saat ini ia tak peduli kepada pria itu. Larissa menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur, kepalanya masih terasa sakit. Ia mengusap wajahnya secara kasar, lalu memijat keningnya perlahan. Larissa menatap ke sekeliling kasur, remang-remang ia mengingat kejadian yang telah ia lewati bersama dengan Sandi di tempat itu. Larissa merebahkan tubuhnya dengan posisi telentang, ia masih ingat ketika Sandi berada di atas tubuhnya. Ia juga ingat ketika pria itu mencium bibirnya. Larissa bagaikan orang yang mengalami amnesia dan baru mengingat semuanya lagi. Namun, amarahnya masih tinggi, ia merasa sakit hati ketika mengingat foto Sandi yang sedang dipeluk oleh seorang gadis. Malam ini Larissa seolah tak peduli terhadap suaminya, ia membiarkan Sandi pergi tanpa jejak. Wanita itu lebih memilih untuk kembali memejamkan matanya dan tertidur sendiri. Kepalanya yang masih terasa pusing, membuat ia seakan malas untuk bangun. Larissa kembali membuka kedua matanya saat sinar mentari telah menerobos jendela kaca di kamar itu. Ia memijat kepalanya sendiri seraya merubah posisinya menjadi duduk. Larissa mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar, Sandi masih belum kembali, padahal semalaman ia tidak mengunci kamar itu. Larissa segera turun dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Ia sudah terbiasa langsung mandi setelah bangun tidur, oleh karenanya ia tidak lagi menunda kegiatan itu. Larissa berdiri di depan cermin besar yang terletak di kamar mandi. Wanita itu memperhatikan pantulan tubuhnya pada cermin tersebut. Larissa melihat dua bercak kemerahan pada leher mulusnya. Ia menggerakkan tangan dan menyentuh kulit lehernya dengan perlahan. Seketika bayangan adegan semalam kembali berputar di kepalanya. Sekarang, ia ingat jelas ketika Sandi mencium lehernya dan memberikan sesapan nikmat sampai meninggalkan jejak kepemilikan. "Kenapa semalam kamu tidak melakukannya saja?" gumam Larissa sambil mengusap-usap tengkuknya sendiri. Entah kenapa, tiba-tiba saja ia ingin merasakan sentuhan itu lagi. Mungkin, rasanya akan lebih nikmat jika ia tidak dalam keadaan mabuk. Larissa mengusap bibirnya sendiri, ia juga ingat betul ketika Sandi memberikan ciuman panas padanya. "Manis," gumamnya lagi sambil menggigit bibir bawah. Larissa benar-benar ingin kembali merasakan hal itu. Namun, sayangnya saat ini entah kemana perginya pria tersebut. "Kamu di mana? Apa kamu beneran pergi?" Larissa segera mengguyur tubuhnya dengan air, ia akan menyelesaikan ritual mandinya dengan cepat. Yang ada di pikirannya saat ini adalah Sandi, ia takut pria itu benar-benar meninggalkannya. Ia sadar, ucapannya semalam sangat menyakitkan, bahkan ia sama sekali tak menerima penjelasan dari suaminya. Padahal, Sandi telah memberikan penjelasan yang cukup detail. Namun, Larissa sama sekali tak mempercayainya. Setelah selesai mandi, Larissa langsung mengambil ponselnya, ia mencoba menghubungi Sandi, namun nomor ponsel pria itu tidak aktif dan sama sekali tak bisa dihubungi. Seketika Larissa merasa tak karuan, seandainya semalam ia bisa mendengarkan Sandi secara baik-baik dan bertutur kata dengan baik, pasti pria itu tidak akan sampai meninggalkannya. "Kemana kamu?" gumamnya pelan seraya memasukkan ponsel ke dalam tas. Larissa memutuskan untuk meninggalkan hotel, ia membawa mobilnya sendiri dan meluncur menuju rumah. Larissa membawa roda empatnya dengan kecepatan tinggi sehingga ia bisa tiba lebih cepat. Wanita itu nampak terburu-buru, ia turun dari mobilnya dan setengah berlari ke arah garasi. Larissa membuang nafas kasar, ia menjambak rambutnya pelan saat menyadari motor Sandi sudah tidak ada di sana. Padahal motor itu masih rusak, tapi mungkin Sandi memaksa untuk membawanya. Larissa kembali melangkah, ia masuk ke dalam rumah yang cukup sepi. Hanya ada beberapa pegawai saja yang sedang mengerjakan tugasnya. Suara pantulan Hells dan lantai terdengar menggema di rumah mewah itu yang membuat beberapa pelayan langsung menghampirinya dengan wajah menunduk memberi hormat. "Siapa yang melihat Sandi?" "Maksudnya suami saya," tanya Larissa dengan cepat kepada beberapa karyawan yang ada di hadapannya. "Saya, Nyonya." Seorang wanita paruh baya mengangkat tangannya. "Kemana dia sekarang?"
Kapan kamu melihatnya? Tanya Larissa lagi yang terlihat tak sabar. Tadi malam Tuan Sandi pulang ke rumah, setelah itu keluar lagi, Nyonya, terang wanita tadi dengan wajah menunduk. Keluar, apa kamu melihat dia menyalakan motornya? Larissa menatap intens ke arah wanita di hadapannya. Tidak, Nyonya, Tuan Sandi membawa tas ransel sambil mendorong motornya. Arregegegeh. Larissa mengusap wajahnya secara kasar. Entah kenapa hatinya terasa pilu ketika mendengar itu. Ia tak dapat membayangkan bagaimana Sandi membawa tas ransel sambil mendorong motornya dan entah kemana perginya pria itu. Saya pergi dulu. Larissa kembali berjalan ke arah pintu. Namun, tiba-tiba saja dua orang anak kecil memanggilnya. Mom, Zephyr dan Ziva baru saja menuruni anak tangga. Kedua anak itu berlari mengejar langkah ibunya. Ziv, kalian sudah bangun, sayang. Larissa merentangkan kedua tangannya lalu menerima pelukan anak-anaknya. Mommy, Daddy mana? Tanya Ziva secara tiba-tiba. Larissa cukup tercengang ketika mendengar anak bungsunya menanyakan Sandi, padahal mereka baru kenal beberapa waktu lalu. Daddy lagi ada urusan di luar. Sekarang, Mommy pergi dulu ya, Mommy juga lagi ada urusan. Kalian sarapan aja sama, sus. Iya, Larissa mencium pipi kedua anaknya dengan lembut. Siap, Mommy, tapi nanti kita jalan-jalan ya sama Daddy, sebentar lagi aku libur sekolah, tutur Zephyr. Wajah anak laki-laki itu terlihat penuh harap. Oke, sayang, Mommy pergi dulu ya, Baik. Larissa melambaikan tangannya. Ia merasa berat ketika meninggalkan kedua anaknya, karena semalam ia juga tidak bertemu dengan kedua anak itu. Namun, saat ini ia harus segera pergi, Larissa akan datang ke sebuah tempat. Wanita itu kembali menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sebelum itu, Larissa kembali mencoba menghubungi Sandi, namun nomor telepon suaminya masih belum aktif yang membuat Larissa semakin tak karuan. Ia menghentikan mobil mewahnya di depan sebuah kampus. Larissa memperhatikan setiap mahasiswa yang masuk ke dalam tempat itu. Namun, sama sekali ia tak menemukan Sandi. Larissa melihat dua orang pemuda yang membawa motor secara beriringan. Ia segera keluar dari mobil dan mengikuti dua pemuda tadi sampai ke parkiran kampus. Seketika Larissa menjadi pusat perhatian, wanita itu berjalan dengan anggun dalam balutan dress seksi. Wajahnya terlihat cantik, mata sembabnya ia tutupi dengan kacamata hitam. Karena semalam Larissa sempat menangis saat ia melihat foto Sandi bersama dengan Helia. Permisi, bolehkah saya bertanya? Ucapnya yang membuat kedua pemuda tadi yang baru saja turun dari motor langsung menoleh ke arahnya serentak. Buset, ini bidadari dari mana? Tanya Kenan yang cukup terkejut ketika melihat Larissa tiba-tiba ada di belakang mereka. Dari tadi, BTW, kayaknya gue pernah lihat cewek ini deh, timpal Gary yang terlihat berpikir. Benar, di mana ya? Di alam mimpi bukan sih? Kenan ikut berpikir, ini istrinya si Sandi, ucap kedua pemuda itu serentak. Setelah itu, keduanya saling membekap mulut. Kenan membekap mulut Gary, begitupun dengan Gary yang membekap mulut Kenan. Anjir, tangan lo bau tai. Gary segera melepaskan tangan Kenan dari mulutnya. Sorry, tadi gue pas cebok airnya tiba-tiba mati, balas pemuda itu sambil tertawa. Apa kalian mendengar saya? Tanya Larissa lagi karena sedari tadi kedua pemuda itu malah sibuk tidak jelas. Iya dengar. Sorry, si Gary emang rusuh. Kenan nyengir tak karuan. Tadi mau nanya, kan? Ayo nanya apa? Kita berdua siap mendengarkan. Gary menyugar rambutnya dengan penuh percaya diri. Kalian berdua temannya Sandi, kan? Tanya Larissa secara langsung. Iya, kita berdua temannya si Sandi. BTW, kok manggilnya cuma Sandi sih? Gak manggil papi gitu, goda Kenan. Baiklah, langsung saja, apa kalian tahu sekarang dia di mana? Tanya Larissa lagi yang tak suka berbasa-basi. Kasih tahu gak ya? Gary mengusap-usap dagunya. Emang lo tahu si Sandi kemana? Kenan menatap ke arah sahabatnya. Si Sandi balik ke Garut tadi malam, jawab Gary yang terdengar jelas oleh telinga Larissa. Apa? Pulang ke Garut? Wanita itu terlihat kaget. Yah, jadi bocor deh. Gary mengacak rambutnya sendiri. Kenapa dia bisa sampai pulang ke Garut? Larissa menatap intens ke arah Gary. Kalau itu sih gak tahu, cuma semalam dia sempat pinjam aki motor aku buat benerin motor dia. Abis itu dia pulang ke Garut, jelas Gary yang membuat Larissa semakin terkejut.
Oh iya, satu lagi. Apa semalam dia juga menghubungi kalian, sekitar jam 10 malam? Larissa ingat ketika Sandy berusaha menjelaskan kejadian semalam padanya dan pria itu mengatakan kalau dirinya sempat menghubungi dua sahabatnya agar menolong Helia. Iya, semalam si Sandy nelpon, dia minta tolong buat bantuin si Helia, tapi aku lagi sakit, makanya gak bisa. Akhirnya dia pinjam motorku aja buat nolong si Helia. Waduh, jangan-jangan kalian berdua bertengkar gara-gara itu, terus si Sandy sampai minggat. Kacau ini, cerocos Gary dengan wajah yang mendadak terlihat syok. Dia juga nelpon aku buat minta tolong yang sama, tapi aku gak bisa karena lagi jagain opah di RS, timpal Kenan yang membuat Larissa semakin berpikir bahwa apa yang dikatakan Sandy semalam itu benar. Tolong kasih tahu alamat lengkapnya di Garut, pinta Larissa dengan cepat, hatinya tergerak untuk segera menyusul pria itu. Terlebih lagi setelah dirinya mendengar penjelasan teman-temannya Sandy, Larissa jadi merasa bersalah karena telah melontarkan kata-kata yang tidak enak di telinga suaminya. Lo masih inget gak rumahnya di mana? Tanya Kenan kepada Gary. Kita kan pernah ke sana, bentar gue ingat-ingat dulu. Gue cek map deh biar gak salah. Gary segera mengambil ponselnya. Nah, ini alamatnya. Pemuda itu menunjukkan layar ponselnya kepada Larissa. Oke, sebentar saya catat dulu. Wanita itu segera mencatat alamat yang ditunjukkan Gary tadi. Mau nyusul sekarang, Mbak? Tanya Kenan seraya menatap ke arah Larissa. Iya, jawab wanita itu singkat. Mau ditemenin gak? Aku siap menemani sampai ke ujung samudra pun. Modus woi, ingat, ini bininya si Sandy. Masa mau lo embat juga? Sangkal Gary sambil menyenggol lengan sahabatnya. Terima kasih, saya pamit dulu. Larissa segera berjalan dengan cepat meninggalkan dua pemuda yang terlihat saling melempar candaan. Larissa masuk ke dalam mobilnya, namun sebelum ia menjalankan roda 4 tersebut, kedua matanya melihat seorang gadis yang baru saja akan masuk ke dalam gerbang kampus. Larissa menatap jeli di dalam mobil, ia tidak salah lihat, itu adalah gadis yang semalam memeluk Sandy di dalam kamar. Tiba-tiba saja Larissa merasa panas saat mengingat foto itu. Kenapa aku harus sakit hati? Kenapa aku harus mati-matian menyusul dia? Apa aku mulai? Larissa bermonolog di dalam mobil. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Yang jelas ia merasa kehilangan ketika Sandy meninggalkannya. Wanita itu menarik nafas perlahan, lalu membuangnya secara kasar. Larissa mulai menjalankan mobilnya, ia akan mengikuti rute map pada ponselnya. Ia akan pergi sendiri ke sana tanpa ditemani sopir. Walaupun jarak dari Jakarta ke Garut cukup jauh dan memakan waktu beberapa jam. Larissa langsung menancap gas dan siap menempuh perjalanan jarak jauh. Meskipun sebenarnya ia tidak terbiasa membawa mobil jarak jauh, namun kali ini ia tetap memaksakannya. Entah kenapa hati Larissa tergerak untuk segera menyusul Sandy. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di daerah Garut. Namun, Larissa tidak tahu di mana rumah Sandy. Wanita itu menghentikan mobilnya sejenak, ia menggerakkan kedua tangan serta lehernya yang terasa kaku dan pegal. Mungkin ini baru pertama kalinya Larissa membawa mobil sendiri sampai kurang lebih 4 jam, terlebih lagi di perjalanan ia jarang berhenti apalagi beristirahat. Entah apa yang membuatnya memiliki tekad yang kuat sampai datang sendiri ke Garut. Larissa menarik nafas perlahan, ia keluar dari mobil dan akan menghampiri beberapa pria yang sedang berada di pos ronda. Permisi, saya mau nanya, ucapnya yang membuat semua orang menoleh ke arahnya. Wah, nanya apa atuh Neng Gelis? Balas seorang pria parubaya dengan bibir tersenyum merekah. Saya mau nanya ya rumahnya Sandy di mana ya? Tanya Larissa lagi secara baik-baik. Sandy yang mana nih? Sandy tukang ngangon munding, Sandy tukang nyalar, Sandy tukang mancing boncel, atau yang mana? Pria itu balik bertanya yang malah membuat Larissa bingung. Sandy yang mana ya? Kok pada aneh semua? Ini Sandy yang kuliah di Jakarta, Pak. Nama lengkapnya Sandhya Gautama. Untung Larissa masih mengingat nama lengkap suaminya. Oh, itu mah anak Pak Sutisna Sudrajat Sumartabat, jawab pria itu lagi. Larissa terdiam sejenak. Sutisna, Sudrajat, Sumartabat, komplit banget, gumamnya pelan. Iya mungkin itu, Pak. Kalau boleh tahu rumahnya di mana ya? Larissa bertanya dengan santun. Dari sini neng lurus, nanti ada perduaan. Perduaan naon, Mang? Simpangan kali. Sangkal seorang pria yang duduk di sampingnya. Ari maneh teh kumaha?
Kalau 3, kan pertigaan, nah ini karena cuma ada 2 jalan jadi perduaan. Tapi gak gitu juga konsepnya Mang. Hente gitu, jadi gini, Neng maksudnya. Dari sini lurus, nanti kan ada 2 jalan yang bercabang kayak kumis Mang Dadang. Nah, Neng pilih jalur kiri, setelah itu lurus aja, nanti ada rumah cat ungu, nah itu rumah Mak Enok. Kalau rumah Pak Sutisna belok kiri lagi, ada rumah gedong cat bodas, itu baru rumah Pak Sutisna, jelas pria berambut ikal itu secara panjang lebar. Maaf, bodas itu apa ya? Tanya Larissa yang masih bingung. Putih, Neng, maaf atuhnya, maklum otaknya kampungan. Timpal seorang pria lagi. Kajen bodas sama putih gesarwa wae, sama aja. Putih kalau bahasa Indonesianya, putih, bukan bodas, ari sia kunaon. Disunat 2 kali ke. Terima kasih, bapak-bapak, saya pamit dulu. Larissa berpamitan dan segera kembali ke dalam mobilnya. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan bapak-bapak itu, yang jelas dirinya akan mengikuti arahan pria tadi. Larissa kembali menjalankan mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Hati-hati Nujah, Neng, teriak seorang pria yang hanya dibalas senyuman oleh Larissa. Wanita itu menjalankan mobilnya sesuai dengan arahan bapak-bapak tadi sampai ia tiba di depan sebuah rumah bercat putih. Larissa turun dari mobil, ia yakin itu adalah rumah yang dimaksud bapak-bapak tadi. Larissa menghampiri seorang wanita parubaya yang sedang duduk bersama dengan seorang pria parubaya pada kursi di teras rumah. Larissa yakin 2 orang itu adalah sepasang suami istri. Assalamualaikum, apa benar ini rumahnya Sandi? Tanya Larissa dengan santun. Seketika 2 orang itu menoleh ke arahnya. Waalaikumsalam, benar, saya ibunya Sandi dan ini bapaknya Sandi. Ada apa ya? Jangan-jangan ini ibu dosennya Sandi ya yang nyusul gara-gara Sandi bolos kuliah. Tutur wanita parubaya itu yang langsung bangkit dari duduknya karena Larissa mengulurkan tangan ke arahnya. Bukan, Bu, saya bukan dosennya Sandi, tapi saya istrinya Sandi, jawab Larissa tanpa ragu. Hah, istri? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriak seorang wanita parubaya itu dengan wajah terkejut. Mah ada apa? Ada gempa ya? Perasaan gak kerasa, seorang pria berlari dari dalam rumah. Namun, seketika langkahnya terhenti saat melihat Larissa berdiri di depan rumahnya. Sandi, kedua mata Larissa langsung berbinar ketika melihat pria yang tak lain adalah suaminya itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya yang lebih menegangkan. Terima kasih.